Selamat malam jemaat terkasih, kita bisa berada untuk ibadah online ini merupakan kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Amin. Mari sebelum masuk ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan anugerah yang telah Kau curahkan bagi kami setiap hari ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan yang Kau berikan pada kami. Kami sangat bersyukur atas itu ya Bapa. Dan sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan. Biarkanlah kami bisa fokus hati dan pikiran kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita tahu Tuhan Yesus adalah Raja segala raja, di atas segala raja. Amin. Yes, Mari amin. kita angkat satu pujian yang menyatakan Tuhan kita adalah Tuhan Raja segala raja. Dia adalah pencipta seluruh sisi bumi ini. Kita angkat pujian ini bersama-sama. 因为耶稣基督他是主。因为他是万王之王，因为他是万主之主，为他是万主之主，唯有他从死里复活，我要敬拜他。Sekali lagi kita angkat，因为他是万王之王，他是万王之王，因为他是万主之主，为他是万主之主， Dia telah mati dan 唯 bangkit 有他 kembali. 从死里复活， Oleh karena itu 我 kita 要敬 mau menyembah 拜 Dia. 他。 Sama-sama kata 万事要归拜， 是要归拜，万口要承认耶稣基督他是主，万事要归拜，万口要承认耶稣基督他是主。我们要高唱荣耀，高唱荣耀，哈利路亚！我们要欢呼，荣耀，哈利路亚！他是我的主，我的王，我要敬拜他。Sekali lagi kita katakan高唱荣耀，高唱荣耀，哈利路亚！欢呼荣耀，哈利路亚！他是我的主，我的王，我要敬拜他。万事要归拜，万事要归拜，万口要承认耶稣基督他是主。万事要归拜，semua mulut mengaku Tuhan kita. 承认耶稣基督他是主。我们说哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，耶稣基督他是主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，耶稣基督他是主，耶稣基督他是主，耶稣基督他是主，耶稣基督他是主，耶稣基督他是主。哈利路亚！ Langit merupakan tahta Tuhan kita, amin. Yes, Kita amin. akan memuliakan nama Dia selama kita masih Yes, hidup, amin. amin. Dan bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Suatu yang sangat mengagumkan. Mari kita angkat pujian dan katakan nama Tuhan, nama yang sungguh sangat amat dahsyat. Kita adalah tatamu Tuhan dalam kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah.
segala tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Kita sama-sama nyanyikan nama-Mu besar. Nama-Mu besar, nama-Mu yang mulia, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu yang begitu besar Tuhan, mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Kita sama-sama menyatakan lebih lagi. Engkau Tuhan yang perkasa, karena kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat Tuhan, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Sekali kita katakan nama-Mu dahsyat Tuhan, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Mari sekarang kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang kita andalkan, Tuhan satu-satunya yang kita percaya. Engkaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Mari kita angkat satu pujian yang merupakan Tuhan Yesus, Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita dan sumber kedamaian yang kita harapkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran kami, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
Terima kasih Tuhan. Di mana kehidupan ini kami Tuhan menghadapi segala hal yang terjadi Tuhan di dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan, kami sebagai manusia pasti mempunyai hal yang kami khawatirkan. Tapi kami percaya Tuhan, hati kami bisa tenang Tuhan jika bersama-sama dengan Engkau, dan membiarkan Engkau Tuhan yang memimpinkan langkah hidup kami Tuhan. Dan di saat kami bimbang dan ragu Tuhan, hanya tangan Engkau yang kami perlukan Tuhan. Karena Engkau yang selalu membimbing kami, Engkau yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Hati kami berserah padamu Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, tenanglah hati kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya, ku rasa tangannya. Kita angkat pujiannya lagi dari awal. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. di saat kami bimbang Tuhan, Di saat bimbang dan ragu, kami rasa tangan-Mu Tuhan. ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah terhadap semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. kita angkat pujian lagi dari awal. Tenanglah kini hatiku, Tuhan yang memimpin langkah kaki kita. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah penyembahan kami Tuhan. Dan biarkanlah hati kami tenang bersama-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami dan masa depan kami di dalam tangan-Mu Bapa. Dan sebentar kami ingin mendengarkan taburan firman Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan, agar kami bisa dengan fokus pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Halo, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan. Ketemu lagi dengan saya pada malam hari ini. Kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita masuk memberikan firman, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Bapa. Sampai hari ini Engkau masih pelihara hidup kami Tuhan. Sampai hari ini Engkau masih menjaga setiap kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami selalu percaya Tuhan Engkau siap selalu menyiapkan hal-hal yang baik di tengah-tengah krisis yang hari ini kami sedang alami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna atas hidup setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap kami Tuhan. Berikanlah kami telinga untuk kami bisa mendengar dan hati yang siap untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan. Supaya firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh dan berbuah di hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Pada malam hari ini kita akan belajar mendengar firman Tuhan. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah God is Love, atau Allah itu kasih. Kita masih dalam 1 bulan setelah Paskah. Kita masih belum berganti bulan. Biarlah kita masih merasakan bahwa kasih Tuhan yang mau mengorbankan nyawanya untuk kita semua adalah kasih yang sangat luar biasa sekali. Judul khotbah saya God is Love, Allah itu kasih. Firman Tuhan terambil dari firman Tuhan di Alkitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita percaya bahwa Allah itu kasih, dan Allah mau kita seperti Allah bisa mengasihi, sama seperti Allah yang mengasihi hidup kita. Nah, waktu perjanjian baru, kata kasih ditulis dari bahasa Yunani, dan kasih itu ada 4. Kata kasih dalam bahasa Indonesia hanya 1, kasih. Atau mungkin kita bilang cinta. Tapi dalam bahasa Yunani, kasih itu diterjemahkan menjadi 4 kata. Ada 4 kata yang berarti kasih. Yang pertama, kasih itu adalah eros. Kasih atau cinta yang paling rendah, yang biasanya dibuat untuk bahasa kasih hanya untuk keinginan seksual atau memuaskan keinginan daging, keinginan diri sendiri. Dicintai atau kasih dengan tuntunan seksual. Semua tentang kasih itu, ini adalah golongan kasih yang paling rendah. Dan kalau kita tahu akar kata dari eros itu adalah erotis, atau kasih yang hanya bagian luar saja. Dan kasih itu nggak peduli tentang orang lain. Dia hanya kasih berdasarkan nafsu. Kasih yang hanya seketika saja. Itu yang namanya kasih, sebut kasih eros. Yang kedua adalah stergo. Kasih dalam bahasa Yunani artinya stergo. Stergo adalah cinta kasih antara orang tua dan anak.
atau cinta antara anggota keluarga. Seperti ayah dan anak, ibu dan anak, seperti dengan saudara-saudara. Lalu yang ketiga adalah phileo. Phileo adalah kasih atau cinta antara teman. Dua orang atau lebih merasa cocok, merasa senang, hidup dengan persahabatan antara teman-teman sekelompok, teman-teman mungkin sekelompok teman kuliah, sekelompok teman SMA, atau mungkin alumni gitu. Itu adalah kasih yang disebut dengan kasih phileo. Dan yang keempat, kasih yang paling tinggi di antara kasih-kasih yang lain, di antara eros, stergo, dan phileo. Kasih itu disebut dengan agape. Nah, agape ini adalah kasih yang sangat berbeda dengan phileo, sangat berbeda dengan stergo, sangat berbeda dengan eros. Dan agape ini adalah yang seperti tadi saya bilang adalah jenis cinta atau jenis kasih yang paling tinggi. Karena agape ini menggambarkan kasihnya Tuhan. Kasih agape ini menggambarkan kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan, atau lebih kalau saya bilang agape itu kasih yang tidak pernah hitung-hitungan. Kasih yang tidak pernah hitung-hitungan. Kalau kasih eros, suka sama suka, kamu suka saya suka. Kalau saya suka sama kamu karena kamu cantik, karena kamu badannya tinggi. Kalau kasih agape itu kasih yang tidak pakai hitung-hitungan. Kasih yang tidak memandang syarat. Mungkin kalau antara teman ya, kamu sama-sama sama saya, kamu suka musik, saya suka musik, ya kita berteman. Atau misalnya kamu suka gambar, saya suka gambar, ya kita berteman. Kamu komunitas mobil tertentu, saya juga punya mobil tersebut, ya kita sama-sama satu komunitas. Kasih yang dengan syarat. Tapi kalau agape adalah kasih atau cinta yang tanpa syarat, yang seperti Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Perhatikan baik-baik. Ini yang saya mau bahas. Kasih Allah, dan Allah itu adalah kasih. Nah, kasih yang Allah punya ini adalah kasih agape. Kasih yang tidak mengenal syarat, kasih yang tidak hitung-hitungan. Nah, cirinya begini. Seseorang yang memiliki kasih agape, atau kita sebut dengan agape, tidak melihat dari apa yang dia bisa dapatkan. Contohnya, si A dan si B. Kalau orang si A ini punya agape, dia tidak pernah melihat dari apa yang dia bisa dapatkan dari si B. Tapi yang si A pikirkan ketika dia punya kasih agape adalah apa yang dia bisa berikan ke si B. Yang kasih itu pikirkan, yang dia pikirkan hanya bagaimana saya bisa kasih kamu. Bagaimana saya bisa melayani kamu. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Orang yang punya kasih agape ini seperti Tuhan, dia tidak berpikir tentang apa yang orang lain kasih kepada dia. Begitu besar dan begitu dalamnya kasih itu, sehingga dia nggak peduli dapat respon balik atau tidak. Wow, ini adalah orang yang memiliki kasih agape. Dan kasih agape sendiri, dia sifatnya seperti itu. Sangat rumit, sangat tidak bisa diterima oleh orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Kalau mungkin di dunia ada peribahasa mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi kalau kita dalam kebenaran firman Tuhan bilang, kalau kau ditampak pipi kiri, kasih pipi kananmu. Kasihilah musuh-musuhmu, kasihilah orang-orang yang jahat kepada kita. Berkati mereka, doakan mereka. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan. Kasih eros, kasih stergo, kasih phileo itu belum ada. Ketika Yesus lahir, ketika Yesus mati di kayu salib, baru kita kenal namanya kasih agape. Kasih yang mau merelakan nyawanya sendiri. Tuhan yang mau merelakan nyawanya untuk kita semua. Meskipun manusia tidak mencintai Tuhan, Tuhan tidak mengubah kenyataan bahwa Tuhan itu tetap mengasihi manusia. Kadang-kadang kita suka kesel sama Tuhan, kita suka protes sama keputusan yang Tuhan berikan, hasil yang Tuhan berikan, tapi tidak mengubah kasih Tuhan kepada kita semua. Kata ini sangat-sangat sulit. Agape ini kata yang sulit untuk diterjemahkan, karena kasih agape, kasih dalam arti agape, tidak menuntut apa-apa kembali. Kalau dia sudah kasih, ya sudah.
Kalau dia sudah berikan, udah. Gak perlu ada balas. Gak perlu ada pamrih. Inilah kasih agape. Tuhan selalu mengasihi kita. Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah, mengasihi kita demikian. Allah tidak menuntut apa-apa dari kita. Dia sudah mengasihi hidup kita. Dia berikan nyawanya untuk kita semua. Coba kita bayangkan, ketika Yesus diserahkan, semasa hidupnya 33,5 tahun, Yesus dedikasikan hidupnya untuk menolong sesama, untuk memberikan pelayanan kepada manusia. Dia melakukan begitu banyak mukjizat. Bahkan Yohanes menulis di Injil Yohanes di ayat yang terakhir, di salam penutup dikatakan kalau kebaikan yang ditulis dalam surat, dia bilang akan ada begitu banyak tumpukan surat yang memberitakan tentang kebaikan Tuhan, kebaikan Kristus, kebaikan Yesus dalam kehidupan ini. Yang Allah pikirkan hanya mengasihi orang lain. Tapi perhatikan baik-baik, ketika dia kembali ke Yerusalem, dia diserahkan, dia diadili. Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak punya dosa, dia harus ditukar dengan Barnabas yang berdosa. Dan akhirnya Yesus menjadi salah. Dan dia dicambuk, dipukuli, diludahi, dihina, disuruh bawa kayu kasar. Begitu sangat amat mengerikan sekali. Bahkan Yesaya menulis sehingga wajahnya tidak dikenali lagi. Dipukuli sebegitu rupa untuk menanggung dosa setiap kita. Untuk membuat kita hari ini yang sedang menonton tayangan ini, kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Dan ketika Yesus sedemikian rupa, dia di atas kayu salib diberikan mahkota duri. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Ketika dia bilang haus, diberikan anggur asam. Ketika dalam salib itu, ketika di atas salib itu, Yesus yang sudah tidak berdaya, dia mendongakkan kepalanya ke atas. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Yesus yang kita sembah. Dianiaya, dihina, disiksa demikian. Tapi dari lidahnya masih dan terus dan sampai hari ini, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Allah yang begitu luar biasa. Kasih yang tidak pernah menuntut apa-apa. Kasih yang di pikiran Yesus hanya bagaimana saya memberi kasih. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, meskipun kita jatuh dalam dosa, tidak pernah menghentikan kasih Allah kepada kita. Kalau kita ke gereja, kita buang sampah sembarangan, tidak mengurangi kasih Allah sama kita. Kalau kita lupa berdoa, tidak mengurangi kasih Allah sama kita. Kalau kita nggak kasih perpuluhan ke gereja, tidak mengurangi kasih Allah kepada kita. Mungkin kalau kita melakukan sesuatu, kita melakukan sebuah kesalahan, tidak mengurangi kasih Allah kepada kita. Bahkan Tuhan mau mengorbankan hidupnya untuk kita. Orang yang terkena korban kasih Allah, hidupnya pasti berubah. Paulus, dia bicara soal kasih di 1 Korintus pasal yang ke-13. Dia tahu soal kasih itu. Dia tahu bagaimana seorang Paulus yang dulu namanya Saulus, dia seorang penganiaya orang Kristen. Semua orang Kristen dibunuh sama dia. Ketika dia menjadi seorang Paulus, dia dipanggil, dipegang sama Tuhan. Matanya tiba-tiba buta. Dan ada suara berkatakan, Paulus, kenapa kau menganiaya aku? Tuhan tidak membunuh Paulus. Tapi yang Tuhan lakukan adalah dia mengubah hidup Paulus, dan Paulus hidupnya berubah. Tadinya seorang penganiaya menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Seorang yang radikal dalam Tuhan, seorang yang membela nama Tuhan luar biasa. Dia dipenjara, dia dianiaya, dia
siksa, tetap dia menginjil, tetap dia menulis surat kepada jemaat-jemaat di kota-kota di daerah Asia Kecil. Yang Paulus lakukan, dia menerima korban, dia menerima kasih Allah, dia adalah korban kasih Allah. Begitupun dengan kita hari ini. Kita yang tahu hidup kita, coba kita cross check hidup kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan tidak berhenti untuk mengasihi engkau. Tuhan tidak berhenti untuk mencintai engkau. Berbaliklah kepada Tuhan. Kalau engkau hari ini merasa Tuhan kau jauh dariku, tidak. Kita yang menjauhkan diri daripada Tuhan, bukan Tuhan yang menjauhkan dirinya dari kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu pegang tangan kita. Kalau kita jauh tuh, Tuhan pasti menopang tangan kita. Saya percaya bahwa kasih Tuhan tiada bandingannya. Barang siapa tidak mengasihi, dikatakan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah, kalau kita juga sudah merasakan kalau Allah itu begitu mengasihi kita, ini saatnya untuk kita kembali, untuk kita terus berubah, dan kita mau mengasihi Allah seperti Allah mengasihi kita. Dan yang paling hebat lagi adalah kalau kita bisa mengasihi sesama dengan kasih yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana, bayangkan kalau misalnya kita bisa memiliki kasih agape dan kita bisa bagikan ke teman-teman kita. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan mau ada perintah baru bahwa kita harus saling mengasihi. Kalau kita mengasihi seperti Allah mengasihi kita, kita gak akan kenal hitung-hitungan. Kita gak akan kenal hitung-hitungan. Kita gak akan bilang begini, oh kalau kamu kasihi saya baru kasih kamu. Tidak. Bayangkan kalau ini adalah keluarga. Seberapapun istri kita, seberapapun suami kita, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, kalau kita bisa saling mengasihi, sama seperti Allah mengasihi, maka keluarga itu keluarga yang diberkati Tuhan luar biasa. Anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak. Kalau seorang anak menerima baik-baik keadaan orang tua, dan orang tua menerima baik-baik keadaan anak, apapun yang dia perbuat, kita terima baik-baik. Apapun yang anak kita perbuat, kita terima dia baik-baik. Apapun yang kesalahan yang mereka perbuat, kita terima, kita ajarin dia, kita nasihati dia baik-baik. Pastilah keluarga itu akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan luar biasa. Bayangkan kalau kasih itu kita bisa terapkan di gereja. Kita anggap gedung gereja adalah milik kita, gedung gereja ini adalah punya kita. Kita tidak akan buang sampah sembarangan. Kita tidak akan melakukan sesuatu di toilet tanpa kita siram lagi. Air yang kita minum, kita tidak akan sia-siakan buang, tapi kita minum sampai habis, kita buang ke tong sampah. Lihat gereja sama seperti rumah kita sendiri. Itulah kasih Allah yang ada dalam hidup setiap kita. Tidak akan ada musuh, tidak akan ada masalah. Karena kalau orang jahat sama kita, kita mau berkati mereka, kita mau mengampuni mereka. Gampang nggak? Nggak. Susah? Iya. Tapi itu hal yang bukan mustahil untuk kita bisa lakukan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita punya sesuatu. Dan kita punya kuasa untuk kita berikan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kita. Ada amin yang di rumah? Halo? Baiklah. Kalau sudah merasakan kasih agapenya Tuhan, jangan tahan kasih agapenya kita kepada sesama. Kita mau terapkan, kalau kita mengalami kasih Allah, kita tahu kita berdosa tapi Tuhan masih mengasihi kita. Kita punya salah tapi kenapa Tuhan masih berkati kita? Kita jangan tahan kasih itu untuk kita tidak berikan kepada orang lain.
Ada amin? Kita jangan tahan, oh udahlah kita terima aja kebaikan Tuhan, tapi kita nggak usah kasih orang lain. Jangan. Terima kebaikan Tuhan, kita mau mengasihi orang lain. Sama seperti kita menerima kalau Tuhan baik sama kita. Perselisihan antara pasangan, suami istri, mungkin pacaran adalah mereka saling menuntut. Kalau mereka punya kasih agape, mereka tidak akan saling menuntut. Yang mereka pikirkan hanya saling memberi, saling melayani, saling melayani. Tidak akan menuntut satu sama lain. Tidak akan merasa dikucilkan, tidak akan merasa bagaimana. Kasih Allah tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini saya mau ajak jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, milikilah kasih sama seperti Allah mengasihi kita. Kita harus mengasihi orang lain. Terlebih kita mau belajar mengasihi musuh-musuh kita. Mengasihi keadaan, mengasihi apa yang Tuhan berikan sama kita. Jangan kecewa sama Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi Tuhan. Sebab jangan sampai Tuhan marah sama kita. Dan kita juga jangan sampai marah sama Tuhan. Percayalah, di setiap krisis pasti ada pekerjaan Tuhan yang baik yang Tuhan mau kita terima, yang Tuhan mau kita rasakan dalam kehidupan kita. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima dikatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu bukan tidak beralasan untuk kita tidak mengasihi orang lain. Sama seperti Tuhan mengasihi hidup kita. Pada malam hari ini saya mau ajak kita semua untuk belajar saling mengasihi. Kita mau menerima keadaan istri kita, menerima keadaan suami kita, menerima keadaan anak-anak kita. Terlebih kita bisa bersyukur sama Tuhan. Kita bisa menerima kondisi saat ini. Saya tahu mungkin hari-hari ini sedang susah, tapi jangan pernah kecewa sama Tuhan. Percaya kasih Allah tidak terbatas. Kasih Allah tidak pernah kekurangan dalam kehidupan setiap kita. Malah kita harus belajar untuk menerima kasih dan kita memberikan kasih kepada setiap orang yang kita temui. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berdoa tutup sekalian, kita mau terima berkat Tuhan untuk kita terima berkat. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan pada malam hari ini Tuhan. Atas segala berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah di hati setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada. Hari ini, malam hari ini Engkau sedang menonton streaming online. Biarlah hidupmu diberkati Tuhan luar biasa. Dimanapun kau berada, diberkatilah engkau. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumahmu, diberkatilah seisi rumahmu. Semua isi rumahmu diberkati Tuhan luar biasa dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Turunlah berkat daripada Tuhan, kasih setia Tuhan akan ada dalam hidup setiap kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam.